Oke, nah selama semester ini kita sempat bahas 3 homili ya dari buku ini, teologi pastoral tentang masa krisis ya, khotbah-khotbah tentang patung-patung dari John Chrysostom, 3 homili. Lalu tugasnya adalah kalian melanjutkan bahas dalam bentuk paper homili-homili yang lain. Ya. Dan sesuai dengan uh, deadline-nya adalah tanggal berapa dikumpulin? Minggu depan. Ya, minggu depan ya. Oke, homili-homilinya ini ada 21 dan uh, kita nggak bisa bahas semua, tapi pendalamannya kalian bisa bahas dalam bentuk uh, papernya, artikelnya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang ini ya sebetulnya ya, hermeneutik uh, partisipatoris ya, hermeneutik partisipatoris dari ini Saint Maximus. Ya. Nah, cara membaca kitab sucinya, khususnya misalnya dalam Perjanjian Baru, supaya kamu bisa merumuskan nanti yang namanya doktrinnya atau teologinya, yang kita sebut sebagai teologia mistiknya. Ya. Tapi bukan hanya itu, tapi juga teorianya. Nah, dasarnya dari mana? Dari historia dan praksis. Historia, kamu mengerti teksnya, fondasi literal historisnya, tetapi praksisnya adalah praksisnya tadi kita bahas, mengerjakan terapinya atau ketaatannya. Nah, nanti dari situ kamu bisa melihat logoi atau logos. Ya, melihat logonya baik di kitab suci maupun di alam, dan nanti terakhir melihat sang logosnya itu sendiri. Itu jadi kayak partisipasi ya, partisipatoris namanya, atau partisipasi di dalam Kristus. Berjalan mulai dari historia, lalu praksis. Nah, dari situ kamu bisa teoria, melihat melihat apa? Melihat logoi, baik dalam kitab suci maupun di dalam alam. Psike teoria. Ya. Nah, terakhir mistikenya, teologia mistiknya melihat sang logos. Nah, ini teologianya. Teologi yang sejatinya itu di nomor 5 ini. Nah, itu yang kita pelajari dalam teologi perjanjian baru. Nah, saya nggak bisa mengajarkan semua teologi di dalam perjanjian baru karena banyak sekali, ya. Nah, saya memberikan alatnya. Alatnya adalah hermeneutik ini. Hermeneutik ini. Nah, dengan contoh-contoh banyak sekali ya yang udah saya kasih. Ya, terakhir, misalnya yang saya kasih, misalnya nih, kita mau menggali apa sih teologi dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 9. Ya. Gimana kita ngerti teologinya? Ingat, teologinya itu apa? Perjumpaan nus kita dengan sang logos. Itulah teologi. Nah, itu harus diingat. Jadi teologi itu bukan kumpulan buku-buku, artikel yang bisa kamu hafal dan kamu pelajari. Itu knowledge, itu pengetahuan. Pengetahuan teologi. Ya. Tapi teologi itu sendiri adalah perjumpaan kita kepada dengan Sang Kristus. Itu teologi. Tapi untuk mencapai itu, nggak tiba-tiba lompat ke atas itu. Tapi melangkah, step by step, partisipasi. No? Ya. Teologi
Teologi inilah puncak pendakian. Tahap yang melampaui kata-kata, konsep, dan segala bentuk mediasi ciptaan. Jadi nggak lewat Alkitab lagi, nggak lewat alam lagi. Tapi langsung, kontemplasi langsung terhadap misteri Allah Tritunggal. Kontemplasi langsung berjumpa dengan Sang Logos itu. Dan ini hanya dimungkinkan oleh anugerah, sinergi sekali lagi. Ya. Tujuannya bukan memahami tentang Allah, tapi pengalaman persekutuan koinonia dan penyatuan henosis dengan Allah. Ya, itulah yang sering kita sebut sebagai teosis. Itulah teologi. Nah, ini dicapai ketika intelek atau nous, setelah melintasi semua logoi di dalam kitab suci dan ciptaan, ya tadi alam, akhirnya beristirahat dari aktivitas diskursifnya, aktivitas konsep logosnya dalam keheningan di hadapan Sang Logos itu sendiri. Jadi ini seperti pengalaman apofatik di mana Allah dikenal melampaui segala pengetahuan. Ya. Dalam kegelapan ilahi yang cemerlang. Ini pakai istilah dari Gregorius dari Nyssa, ya, dan Dionysius. Nah, pada tingkat ini kitab suci telah mencapai atau telah memenuhi fungsinya sebagai penunjuk jalan. Kita sebagai penafsir tidak lagi hanya membaca tentang Allah, tapi mengalami persekutuan dengan Allah yang disaksikan oleh kitab suci. Nah, jadi koinonianya di sini. Nah, teks kitab suci yang kita pelajari itu cuma pintu gerbang menuju realitas yang tidak terkatakan, yaitu Allah itu sendiri. Dan penafsir yang telah menyentuh pengalaman ini akan membaca teks dengan kedalaman dan otoritas spiritual yang baru. Nah, ini yang sebetulnya yang ingin saya tekankan juga, ya. Jadi sebenarnya teologi PP ini dua hal. Kalau untuk Chrysostom ini ya lebih banyak ke homilinya, kamu mengenal gaya retorisnya, ya. Dan itu nanti kamu matangkan di dalam papernya. Dan homilinya, ya. Sempat kita bahas tentang homiletiknya. Jadi ingatkan lagi, kamu mau homiletik, dasarnya apa tadi? Segi. Ini teologinya. Kamu matangkan dulu teologinya di sini. Homiletik buat jemaat kan? Ya kan? Nah, bagaimana teologi itu nyampe kepada jemaat? Semester depan, dimanapun ada mau khotbah sejenis, pakai model kerangka misalnya Maximus. Ini sama kayak Chrysostom juga, misalnya homili 4 ya, dia bahas tentang ini, iya, diambil dari ayat apa ya dia ambil ya, argumentasinya beberapa ayat deh ya yang dia ambil. Atau kemarin tentang kekayaan 1 Timotius, ya kan? Nah, dia melakukan eksegesis. Ya memang dia udah ahli Yunani, ya dia nggak lagi kayak kita terjemahan Yunani dan segala macam. Itu bahasa dia gitu. Kita kan masih pakai bahasa Indonesia. Jadi kita perlu terjemahan, belajar gramatikalnya ya. Jadi kalau Chrysostom eksegesisnya nggak udah dalam dirinya, teologinya sudah terbentuk dari teologi para bapak gereja.
Nah, ini eksegesi dan teologinya itu satu kesatuan. Ya. Sehingga dia bisa menjelaskan poin-poinnya ini. Poin 4, poin 5, 8 ini. Ya. Ya, ambil contoh Ayub, misalnya ketahanan iman. Nah, dengan gaya retorisnya. Itu struktur retorikanya. Jadi ada exordium, ada argumentatio. Biasanya dimulai juga dengan proposisi, baru ada argumentasi, baru ada aplikasi, baru ada penutup. Ya kan? Itu homilinya. Nanti kamu bisa pakai untuk jemaat. Nah, homili itu macam-macam lah ya. Kayaknya macam-macam. Ada eksposisi, mengupas ayat demi ayat, terus ada poin-poinnya gitu. Oke, ada yang model kayak retorika, ada yang model seperti yang diajarkan oleh Pak Yason dan teman-temannya. Nah, itu silakan. Tetapi strukturnya bisa modelnya macam-macam, tetapi isinya istilah teologi. Kenapa harus teologi? Bukan motivasional, bukan seminar, bukan apa? Kayak orang-orang bawa acara sekarang itu kuis. Jadi jemaatnya dihibur pakai kupon Danamon atau apa, Indomaret gitu ya, bisa jawab kasih kupon. Itu kerjaan khotbah itu jadi kayak gini sekarang. Ya, kasih undian Avanza kalau rutin datang seminggu dalam setahun atau bisa jawab pertanyaan. Nah, bukan itu. Tapi yang kita sampaikan adalah teologinya. What is theology? Apa itu teologi? Hmm? Teologi adalah Allah. Maksudnya gimana? Persekutuan langsung dengan Tuhan, dengan Allah. Itulah teologi. Puncak pengalaman manusia setelah melewati kitab suci, melewati alam, puncaknya koinonia dengan Kristus. Nah, itu teologi. Tadi yang kita baca di sini. Teologi itu apa? Puncak pendakian hermeneutics. Ini sudah tahap yang melampaui semua kata, semua konsep. Nggak lagi pakai mediasi ciptaan. Teologi itu adalah kontemplasi langsung terhadap misteri Allah Tritunggal. Nah, itu yang kamu mau sampaikan kepada jemaat. Tapi untuk sampai ke situ, kamu mesti ngerti dong. Kamu harus mulai dari historia, mulai dari praksis, mulai dari teori. Jadi tangganya. Nah, ini nggak gampang. Bagaimana teologi yang mystical ini dibungkus dengan sebuah khotbah yang orang bisa ngerti dan memahaminya dan bisa mengaplikasikannya. Nah, homiletik itu ilmu tersendiri lagi. Gitu. Ya. Nah, tapi saya ingatkan, tugas kamu adalah sebelum kamu khotbah, kamu temukan dulu apa teologinya, teologi mistiknya. Bagi kita itu adalah teologi mistik. Karena itu adalah tahap tertinggi dari teologi. Ketika nus kita itu sudah melintasi semua logoi dalam kitab suci dan ciptaan. Dan akhirnya kita masuk di dalam mistik. Istirahat. Mistik itu adalah kamu beristirahat. Di dalam keheningan, di hadapan Sang Logos. Jadi bukan hening sendiri, tapi berhadapan dengan Sang Logos. Nah, itu teologi. Jadi teologi itu bukan soal kamu seberapa hafal kitab suci atau seberapa tahu tentang semua doktrin di sana. Kan? Tapi kamu nusmu beristirahat di dalam keheningan di hadapan Sang Logos. Itu teologi. Nah, itu yang kita ingin sampaikan, kita ingin bawa jemaat itu akhirnya bertemu dengan Sang Logos, dengan Sang Kristus. Bukan dengan khotbahmu, lalu dia jadi hidupnya nggak bertemu dengan Sang Logos, malah terus cari berkat Tuhan terus. Nah, ini yang seringkali diajarkan dalam teologi-teologi yang salah. Misalnya sekarang yang banyak berkembang teologi kemakmuran ya dan sebagainya. Nah, ini yang
Bahaya kalau gereja di situ. Ya, nah sekarang kita mau lihat satu contoh. Saya nggak tahu apakah kalian sudah baca. Misalnya nih ya, Yohanes 9 ayat 1 sampai 38. Kalau kita gali dengan 5 tahap itu, kamu nanti akan sampai kepada intinya, teologinya. Dan itu yang penting kamu sampaikan. Ya. Coba kita baca dulu lah teksnya ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 38. Coba kita baca yang TB2 ya. Versi ada punya yang ITB 2. Ada ya. Nah, sekarang ini bisa aja akses di web ya. Ini YouVersion punya perjanjian baru terjemahan baru edisi 2, baca PB yang terjemahan baru edisi yang kedua. Klik aja. Nanti kamu cari Yohanes pasal 9 ya, orang buta sejak lahirnya. Oke, baca bergantian ya ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. ayat 2. Ini murid-muridnya Murid-muridnya bertanya kepada dia, tapi siapakah yang berbuat dosa, sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? ya. Yesus bukan dia juga orang tuanya, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang satu. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, dia kemudian pandang dan mendukung dengan dunia itu, lalu memperlihatkannya kepada mata orang buta tadi. Iya, itu. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenal Nya sebagai penulis berkata, bukankah dia ini yang selalu duduk dan menulis? Ada yang berkata, benar, ialah ini. Dua yang berkata, bukan, tapi dia serupa dengan orang itu. Dia sendiri berkata, benar, tentulah dia. Lalu kata mereka kepadanya, bagaimana katamu menjadi jelek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, menuliskannya pada mataku dan berkata kepadaku, itulah keseluruhan dan sudah dirimu. Lalu aku pergi dan segera aku memasuki diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, mereka dia, jawabnya aku tidak tahu. Lalu mereka membawa artinya dari ini kepada orang. Adapun dari waktu Yesus itu orang-orang Farisi bertanya kepadanya, bagaimana makanya menjadi jelek? Dia menuliskan lumpur pada mataku, lalu aku memasuki diriku dan sekarang aku dapat melihat. Iya. Lalu kata sebagian orang itu, orang ini tidak dapat melihat sebab dia tidak memiliki haram dan sabar. Tapi yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat dan menunjukkan yang demikian, lalu kedua terutama dan barang mereka. Oke, terus? Kata mereka pergi kepada orang buta itu, dan engkau apa katamu tentang dia, karena ia telah memberikan matamu. Jawabnya, ia seorang nabi. Terus? Tapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa badannya hanya buta dan baru dapat melihat tadi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, ini anakku yang kamu katakan bahwa ia nabi buta. Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat? Sejauh orang tuanya yang akan mengetahui Ialah bahwa dia akan kami dan dia. udah. Nah, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang menyelesaikan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepada sendiri, ia sudah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri.
Orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka yang begitu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia selesai balai nasihat akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, yang telah dewasa, tanyakanlah kepada Anda sendiri. Lalu mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadi buta dan sekarang dapat. Mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Gimana ia memperhatikan matamu? Jawabnya kepada mereka, telah aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Apakah kamu hendak mendengarkannya lagi? Orang siapa mau menjadi muridnya juga sambil menghina. Oke, terus Dia menghina mereka, berkata, "Kamu murid orang itu untuk kita sendiri." Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia. Orang itu kepada mereka, dan juga aku tidak tahu dari mana dia datang. Sedangkan dia telah memilih dan patah. oke. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kebenaran. Jadi dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memberikan mata orang lain. Oke. Kalau ilmu ini tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa. Oke, terus Jawab mereka kepadanya, hadir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami, lalu mereka mengusir dia keluar. ya. Terus mendengar bahwa ia telah diusir keluar dari wanita, ya, dia bertemu dengan dia dan berkata, percayalah engkau kepada anak itu. Sebelumnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya denganmu. Yesus kepadanya, kau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dan berkata, dialah engkau. Terus terakhir, Katanya, aku percaya Tuhan, dia pun sujud menyembahmu. iya, ia pun sujud menyembahnya. Nah, kamu akan lihat di sini betapa indahnya ini ya, sampai kamu menemukan teologi. Jadi kamu lihat, kamu belajar teologi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat beautiful, sangat indah. Seperti orang buta ini, sampai kamu sujud menyembahnya. Kamu kayak akan bisa melihat Allah itu kayak, wow, lebih indah dari pemandangan gunung apapun. Atau pemandangan alam apapun. Kan kita lihat gunung, sungai, pohon, hutan tuh udah begitu kagum ya. Itu cuma ciptaannya. Ya. Jadi waktu kamu belajar teologi, kamu melihat Allah itu sampai tadi kayak orang buta tadi. Aku percaya Tuhan. Dia lihat Tuhan. Dan dia sampai sujud. Nah, inilah yang harus kita miliki ya. Tapi lihat perjalanannya panjang ini. Dari ayat 1 sampai 38. Ya, nah coba kita lihat dengan pendekatan Maximus ini, apa yang pertama? Historia. Ini adalah fondasi literal historis. Kita gali dulu apa makna literalnya, gramatikalnya, dan konteks historisnya. Ini tubuh kitab sucinya, tubuhnya. Ya, oke. Coba kita baca ini. Pendahuluan dulu, ya. Apa? Siapa? Arvin baca pendahuluan. Dalam tradisi eksegesis modern, teks naratif Injil seringkali diperlakukan layaknya objek pada atas meja operasi laboratorium. Iya, kalau kita belajar Injil, kitab suci, kesannya kayak apa ya? Kita lagi bedah ini semua. Kayak kita bedah operasi mayat. Operasi ya.
Itu tradisi eksegesis modern, ya. Misalnya ini melalui metode historis, penafsir membedah teks untuk mencari fakta di balik teks. nah misalnya metode ini dalam dunia hermeneutik, ya, kamu pasti kenal namanya historis kritis. Kita nggak pakai, dia kayak mencari teks itu dengan dibedah, merekonstruksi latar belakang sosiologisnya. Nah, ini eksegesis yang modern, ya. Oke, terus Meskipun pendekatan ini memiliki nilai akademis, ia seringkali berhenti pada tataran rasionalistik dan gagal membiarkan teks tersebut membedah serta mentransformasi jiwa setiap penafsir itu sendiri. iya, ini hanya akademis doang, tapi nggak membawa kita mengalami transformasi, ya, nggak membuat kamu kayak orang buta tadi. Oke, nah ini yang kita hindari. Terus Bagi tradisi patristik timur, khususnya melalui sintesis teologi Saint Maximus sang pengaku iman, membaca kitab suci bukanlah sekedar latihan intelektual untuk mengumpulkan informasi tentang Allah. nah itu dia, ingat, ya. Sebaliknya, ia adalah sebuah peristiwa partisipatoris, sebuah perjumpaan eksistensial dengan sang logos yang berinkarnasi dan merendahkan dirinya di dalam tubuh huruf-huruf atau gramat. Iya. Yang benar adalah kita bukan kayak historik kritis, tapi partisipatoris. Artinya kita juga berpartisipasi. Kita juga kayak orang buta itu. Kita juga harus mengalami perjumpaan itu kayak orang buta melihat Tuhan dan terus sujud menyembah. Nah inilah kita juga mengalami namanya perjumpaan eksistensial dengan sang logos. Nah ini teologinya, ya, yang sudah berinkarnasi dan merendahkan dirinya di dalam tubuh. Sekarang dalam bentuk huruf-huruf. Oke, gramata. Oke. Ada lagi? Kisah penyembuhan orang yang buta sejak lahir dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 38 menawarkan salah satu paradigma paling paripurna mengenai iluminasi spiritual ini. Secara tradisional, gereja Ortodoks membaca bentuk ini pada minggu orang buta atau minggu ke-6 setelah Paskah. Iya, ini minggu yang lalu, ya, minggu kemarin apa? Bukan, yang hari Minggunya. Ya ini, ya, minggu ke-6 setelah Paskah, ya, minggu orang buta ini baru diperingati 2 hari yang lalu. Terus Menempatkannya dalam konteks kebangkitan dan pencerahan sakramental. Melalui kacamata Bapak Gereja, bentuk ini bukan sekedar catatan historis tentang mukjizat medis di abad pertama. Oke, jadi bukan sekedar orang buta sembuh gitu, ya, bukan mukjizat doang. Lebih dari itu, ia adalah ikon dari kondisi ontologis kemanusiaan pasca kejatuhan yang lahir dalam keadaan buta secara spiritual dan sekaligus cetak biru perjalanan jiwa atau mus menuju teosis ataupun binatang. iya. Kisah ini menjadi gambar ikon, potret, kalau nggak tahu ikon ya, potret, foto dari kondisi ontologis kemanusiaan kita setelah jatuh. Yang sudah lahir dalam keadaan buta secara spiritual. Ya. Ini gambaran kita nih, cerita ini. Itulah partisipatoris. Jadi ini bukan sekedar membedah orang yang buta disembuhkan, lalu kita cocok-cocokkan, oh iya ya, benar zaman itu ada Yesus yang menyembuhkan, benar ya bisa melihat lagi dan sebagainya, bukan cuma cari itu. Ini gambaran dari kondisi ontologis kemanusiaan kita yang lahir dalam buta secara
spiritual. Tapi juga apa? Ini gambaran nih, cetak birunya. Perjalanan kita menuju Yesus. Jadi setiap cerita Alkitab itu, kamu bisa bawa jemaat itu sampai teosis gitu. Salah satunya ini. Ya. Cerita Yesus berjalan di atas air. Cerita Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Cerita Yesus bangkit. Apapun lah cerita di dalam Injil itu, ini sebetulnya cerita perjalanan jiwa menuju Yesus. Kenapa kok saya katakan begitu? Alasannya apa? Alasannya apa? Karena dalam setiap cerita itu mengandung apa? Logonya yang sudah turun dalam bentuk huruf-huruf. Nah, logo itu selalu menarik kita kepada logos. Tapi kemampuan untuk melihat logo ini nggak gampang. Kita harus punya apa? Nus. Jadi kacamata untuk melihat logo itu apa? Kacamata namanya apa? Matanya namanya apa? Nus. Melihat logo. Logo itu artinya apa? Prinsip-prinsip ilahi di balik setiap peristiwa. Contoh orang buta tadi. Yang buta sejak lahir, lalu disembuhkan oleh Tuhan, lalu diragukan, dipertanyakan, ya kan, sama orang-orang Farisi, tapi sampai akhirnya dia ketemu Tuhan lagi dan sujud menyembah. Nah, itu ada logonya. Logoi, kamu mesti cari. Inilah namanya teorianya. Begitu kamu dapat logonya ini, logo ini akan menarik kamu kepada logos. Inilah teosisnya. Saya ajarin kalian. Ini Alkitabnya ini, ayatnya ini. Ini cuma bukunya, historianya. Maupun misalnya ini Indonesia, mau Yunani, mau bahasa apapun, ini historianya. Tapi di balik historia ini, kamu mesti temukan logonya. Teorianya. Apa makna spiritual dari cerita orang buta itu? Jadi di awal dia kan, ini bukan cuma cerita mujizat saja. Kita sembuh gitu doang kan. Kita berdoa sama Tuhan. Itu cuma sesimpel itu. Ya. Kamu harus doa, temukan apa logonya, apa makna spiritualnya, apa teorianya. Ini logoi. Tapi baru logoi, belum teologi. Teologinya di mana? Ketika kamu nusmu bertemu dengan sang logos. Inilah teologi. Gimana nih? Teks ini bisa membawa kita lewat historia, teoria, sampai ketemu teologi. Ini tugas kita. Membawa jemaat itu ketemu teologinya. Jadi kita khotbah itu membawa orang ketemu Kristus ya, bukan membawa orang itu muji-muji kita. Itu wah kamu hebat ya khotbahnya. Bukan lagi ke film dia. Jadi membawa proses ini, partisipasi ini. Dia proses. Nah, untuk itu kita baca kitab suci itu nggak cuma hanya historia, ya, tapi harus mulai dari sini, fondasinya soalnya. Harus ngerti dulu teksnya.
Maka kita mulai nih. Tapi prinsipnya udah jelas. Kita nggak berhenti di story. Tapi berhentinya di mana? Di teologi. Beristirahat. Nah, itu baru berhenti. Oke, Ridwan? Paham? Ini nggak ada di Mentawai. Kamu harus bawa ke Mentawai nanti. Maka kamu ke Purwokerto. Ke Soteria. Oke, nah sekarang sebelum ke historia kita selesaikan ya. Ketika artikel ini bertujuan untuk menganalisis Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 38 menggunakan kerangka hermeneutika partisipatoris maximus sang pengaku iman. Dengan menelusuri 5 tangga pendakian spiritual maksimum, kita akan melihat bagaimana sang logos menuntun manusia keluar dari kegelapan. Nah, itu dia. Terus? Pendakian ini dimulai dari fondasi literal historis atau historia, bergerak menuju penyucian etis dan ketaatan atau praksis. Nah, praksis dulu. Terus? Membuka mata rohani untuk melihat makna di balik teks atau penyembohkan teorianya. Mengenali jejak alam dalam penderitaan dan alam semesta atau fisike teoria di alam, terus hingga akhirnya bermuara pada penyatuan mistis yang melampaui segala akal budi atau teologi yang bersifat. Nah, akhirnya nanti nyampainya di mana? Teologi. Kamu berhadapan dengan Tuhan dan kamu sujud menyembah. Nah, itu yang teologi yang saya ingin kalian bangun tempatnya. Ya. Oke, terus pendekatan holistik ini sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan teologi masa kini dengan mensintesiskan ketajaman eksegesis dengan kedalaman spiritualitas ortodoks. Hermeneutika maksimum tidak hanya menjembatani jurang antara teologi akademis dan mistisisme, tapi juga memberikan landasan yang kokoh bagi pembentukan pelayanan Tuhan yang utuh. Melalui pembacaan partisipatoris ini, kita diajak untuk tidak menjadi seperti orang Farisi yang terjebak pada kesombongan intelektual, melainkan dibentuk menjadi murid yang memiliki pengetahuan teologi yang sehat atau ketaatan yang siap melayani Hans dan hati yang terus-menerus disucikan oleh anugerah yang menyembah Kristus atau heart. Iya, heartnya ya. Oke, nah sekarang ini heart historianya. Fondasi literal. Fondasi literal atau historis dan materialitas inkarnasi. Bagi Saint Maximus sang pengaku iman, setiap pendakian spiritual harus dimulai dengan berpijak kokoh di bumi sejarah. Tahap pertama dari hermeneutika partisipatoris adalah historia yang mencakup makna literal, gramatikal, dan historis dan teks. Maximus dengan tegas menolak kecenderungan logetisme hermeneutis, sebuah sikap yang meremehkan realitas fisik dan historis demi mencari makna rohani semata. Baginya, historia adalah tubuh dari kitab suci dan lampin atau smaragana yang membungkus sang logos. Tugas penafsir adalah untuk dengan hormat membukanya agar dapat bertemu dengan pribadi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, analisis terhadap Yohanes pasal 9 harus dimulai dengan membedah teks Yunani dan konteks historisnya secara cermat. Nah, jadi apa tujuan historis ini? Kita lakukan yang pertama. Yang pertama, historia ya kan? Mencari apa historia yang sebetulnya. Historia itu kan tubuh dari kitab suci. Atau seperti kain lampin yang membungkus bayi Kristus itu. Jadi waktu kita melakukan historia itu sebetulnya kita sedang apa? Membuka bungkus tadi. Atau membedah tubuh tadi. Membuka lampin tadi.
supaya matamu melihat siapa. Oh, di dalamnya ada sang logos nih. Itu tujuan historianya. Jadi kita harus belajar teks Yunani-nya dan sejarahnya. Bukan cuma kamu jadi ahli sejarah gitu, tapi atau ahli Yunani misalnya gitu. Tapi kamu bisa melihat, oh ternyata di balik tubuh itu ada rohnya. Di balik tubuh itu, lampin itu ada Kristusnya. Itu dia. Paham ya? Jadi kita harus mulai dari membedah teks Yunani-nya satu, dua, konteks historisnya. Ini disebut literal, berarti teks historisnya, teks Yunani-nya, dan historisnya, sejarahnya. Ya, nah, maka pakailah bahasa Yunani yang kalian udah pelajari. Oke? Nah, saya tidak terjemahkan, saya langsung aja ke filologisnya, teks-teks kuncinya, ya. Karena bagi saya terjemahan itu ya sebenarnya nggak perlu dituliskan, otomatis kamu baca Yunani kamu sudah harus bisa menjemahin. Tapi nggak apa-apa juga ditulis ya. Karena ini terlalu panjang, saya buang aja. Saya ambil beberapa nuansa historia untuk melihat ya beberapa detail ayat-ayat kunci atau kata-kata kunci yang menjadi jangkar dari narasi ini. Pertama, ayat 1. Ya. Ayat 1 itu secara literal diterjemahkan apa? Dan saat berlalu atau berjalan lewat, ia melihat seorang manusia buta sejak lahir. Ya. Kayak paragon Eden dengan antropon Tiflon ek genetis. Jadi sambil berlalu, Kristus melihat seorang manusia buta sejak lahir. Di LAI-nya yang versi 2, waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang sejak lahirnya. Ya, jadi sejak lahir orang itu sudah buta. Nah, di sini rasa genetis artinya kan sejak lahir ya. Nah, ini memberikan kita detail medis sekaligus keberadaannya atau ontologis yang sangat penting ini. Jadi pria ini tidak kehilangan penglihatan akibat sakit atau kecelakaan. Enggak. Ya. Dia belum pernah memiliki organ penglihatan yang berfungsi karena pas sejak lahir sudah buta. Oke? Nah, dalam literatur medis kuno, kondisi ini dianggap mustahil disembuhkan. Kalau karena sakit masih bisa ya, ada kemungkinan. Tapi ini sejak lahir, genetis. Nah, secara filologis, ini menegaskan bahwa tindakan Yesus selanjutnya ini bukan hanya sekedar penyembuhan medis ya, kurasi, tapi satu tindakan kreasi, penciptaan. Jadi bukan kurasi, pengobatan, tapi kreasi atau penciptaan. Maka kamu penting lihat historia teksnya, bukan historia, filologisnya. Ini secara lahir. Tapi ini buta bukan karena sakit atau kecelakaan. Secara medis sulit disembuhkan, mustahil disembuhkan. Tapi sembuh. Nah, ini adalah satu tindakan penciptaan. Nah, yang kedua, metode penyembuhannya kan menarik ya. Di ayat 6. Coba baca ayat 6 itu dikatakan di situ, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dari ludah itu. Iya kan? Nah, ini metode penyembuhannya. Dia kata pelon. Pelon itu artinya apa? Lumpur atau tanah liat. Oke? Secara linguistik, ini menggemakan lagi narasi penciptaan manusia di dalam sektor bintang. Maka tadi saya katakan, ini bukan tindakan penyembuhan, tapi ini tindakan penciptaan.
Oke. Nah, kata pelong ini di dalam Septuaginta Kejadian pasal 2 itu coba baca. Coba baca Kejadian 2 ayat 7. Satu orang. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah. Itu kata yang dipakai adalah tanah itu kata apa? Pelong. Terus? Dan menyembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk. Iya. Jadi manusia itu terbuat dari apa? Pencipta manusia itu terbuat dari apa? Tanah liat. Nah, waktu Yesus menyembuhkan mata orang itu, Yesus pakai apa? Tanah liat. Ya. Nah, di sini Yesus menggunakan materi fisik debu tanah yang dicampur dengan ludahnya. Nah, ludahnya itu tadi pasal 27 tadi apa? Ada simbol apa? Dihembuskan apa? Nafas dan dari arah yang masuk. Begitu juga ini ludahnya. Nah, inilah simbol kehidupan ilahinya bercampur dengan apa? Tanah liat tadi. Lalu dioleskan mata itu. Inilah untuk menciptakan apa? Orang mata yang cap. Sih? Nah, ini kan dari historianya kamu bisa melihatnya. Bagaimana di ayat 6 itu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Oke, ayat 7 di situ dikatakan, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Nah, kata kerja basuh, yaitu nipsai, ini ada dalam bentuk aorist imperatif middle. Nah, kalau kalian belajar bahasa Yunani, middle voice, suara tengah, ya, ini mengindikasikan subjeknya berpartisipasi aktif. Makanya sengaja dipakai middle. Mau menunjukkan apa? Si subjek dia aktif berpartisipasi dalam tindakan membasuh tadi. Dan melakukannya untuk dirinya sendiri, yaitu middle voice. Ya kan? Saya sudah diajarin ya, kalau udah belajar Yunani 2. Yunani 1 belum, di Yunani 2. Ya. Nah, Yesus tidak membasuh mata orang itu. Tapi orang itu sendiri yang harus apa? Berpartisipasi aktif. Nah, inilah yang kelak menjadi cikal bakal dari tahap anugerah mendahului itu kita tadi sinergi meresponi dengan aktif. Nah, ini menarik kata saya. Ya. Oke, ini beberapa ayat sebagai contoh kita kaji secara filologisnya, ya, atau gramatikalnya. Nah, sekarang kita lihat secara historisnya, di mana kisah ini setelah dia disembuhkan ya. Setelah ayat yang ke-7 tadi, kalau kamu baca nanti ayat 8 dan seterusnya, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menarik juga ya. Coba baca lagi, siapa? Eli, coba. Konteks historis. Secara historis peristiwa ini tidak terjadi di ruang hampa. Narasi ini dibingkai oleh dua realitas historis yang saling berbenturan. Yang pertama ini tuh. Pertama, dalam konteks perayaan Yahudi. Peristiwa ini terjadi berdekatan dengan hari raya Pondok Daun dalam Yohanes 7 ayat 2, di mana terdapat dua ritual utama di Yerusalem, ritual air atau mengambil air dari kolam Siloam, dan ritual terang, susah ngomong Siloam, menyalakan pelita raksasa di bait Allah. Iya. Yesus secara historis menggunakan elemen-elemen fisik yang sedang dirayakan oleh masyarakat Yahudi saat itu. Air Siloam dan terang untuk mengklaim kemenahannya di dalam dirinya. Bacanya Oke. Pertama,
Penyembuhan ini terjadi dalam konteks apa? Perayaan, hari raya, pondok, daun, ya, dalam pasal 72 itu. Nah, pondok daun, kalau kita baca di dalam PR itu ada dua ritual utama itu. Yang pertama ini ritual air, maka kenapa orang itu disuruh membasuh dirinya di dalam kolam Siloam. Ini ritual airnya. Tapi ada dua namanya perang, yaitu menyalakan pelita yang besar di bait Allah. Ya. Nah, maka kalau kamu lihat di sini, nanti kalau kamu baca, Yesus pakai elemen fisik ya, yaitu air di sini dan lilin terang untuk mengklaim pemenuhannya di dalam diri. Ialah sang terang itu, ialah sang kolam Siloam. Siloam itu nanti ada artinya lagi. Oke? Nah ini yang pertama ya, konteks historisnya di dalam perayaan Pondok Daun. Yang kedua, coba baca ya. Kedua adalah sabat. Yesus sengaja membuat lumpur atau pelor pada hari Sabat. Nah, konteksnya pada hari itu hari apa? Sabat. Terus Yang telah modifikasi atau campur cairan dengan tanah adalah salah satu dari 39 kategori pekerjaan yang dilarang keras pada hari Sabat. Iya. Ajaran historis ini memicu sosial nyata, berujung pada ancaman aposinagogos atau dikucilkan dari sinagoge. Ayat 22, pada masa itu ekskomunikasi ini berarti kematian sosial dan ekonomi bagi seorang Yahudi. Iya. Konteksnya penyembuhan terjadi pada hari Sabat. Nah, di dalam Misna itu kita dilarang, orang Yahudi dilarang, ada banyak aturan ya. Salah satunya ya nggak boleh mencampur cairan dengan tangan. Dianggap pelanggaran Sabat. Yesus pakai itu sengaja. Ya, aduk-aduk analia itu dengan ludahnya. Nah, itu sudah melanggar apa? Misna. Tradisi Sabat. Ya, nah pelanggaran historis ini kalau kamu baca di ayat sebelumnya kan si orang buta itu apa? Nah ancaman dikucilkan dari sinagog, ya kan? Memicu konfrontasi dan bisa ekskomunikasi. Nah itu dia. Nah dari sini apa sih artinya? Apa maknanya bagi kita ya? Melalui lensa marxisme, analisis literal historis ini, selamatan kita bergantung pada fakta bahwa sang logos benar-benar masuk dalam materi, roda, tanah, air, dan sejarah manusia yang penuh konflik. Fakta historis bahwa Yesus menggunakan lumpur menegaskan teologi ortodoks bahwa materi tidaklah jahat. Tubuh fisik dan alam semesta adalah sarana di mana anugerah Allah bekerja. Nah, ini salah satunya kita bisa pelajari ya. Allah memakai materi, bahkan sejarah manusia yang penuh konflik. Ya, terus dengan memahami historinya secara kokoh, kini kita memiliki tubuh teks yang siap untuk dihidupkan. Mukjizat ini bukan sekedar sulap ilahi atau historis, melainkan sebuah tindakan penciptaan ulang yang berangkat kuat dalam materialistis dunia. Jangan objektif inilah yang menjadi titik tolak bagi sang komunis dan bagi kita untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Respons anugerah tersebut melalui tindakan ketaatan dan penyucian diri atau praksis. iya. Ini langkah berikutnya setelah kita ngerti konteks historis ya. Nah, baru kita melangkah ke tahap selanjutnya. Ada anugerah yang bekerja lewat materi nih. Lewat tanah, lewat ludah, ya. Lewat apa lagi? Terang.
di air ya, dan bahkan sejarah manusia. Dari sini apa praksis kita dari cerita ini? Ini tentang sisi tentang ketaatan, ujian, penyucian itu. Ya, coba baca. Siapa? Christoph. Salah? Setelah kita menjejakkan kaki dengan kokoh di atas historia, memahami realitas material dan historis dalam narasi ini, kita kini siap mendaki ke anak tangga kedua. Praksis, bagi Saint Maximus, pengetahuan literal tentang teks historia yang tidak diinkarnasikan dalam tindakan etis ibarat benih yang tidak pernah ditanam. Tujuan dari praksis bukanlah sekadar moralisme lahiriah, melainkan katarsis atau penyucian. Nus dari hawa nafsu atau pate, agar mencapai apatheia, sebuah kondisi kebebasan batin yang memampukan jiwa untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah dan melihat kebenaran. Mari kita telusuri bagaimana praksis ini terwujud secara dramatis dalam Yohanes pasal 9. Iya. Sekarang kita telusuri ini. Apa praksis yang mesti kita kerjakan? Kalau Allah itu bisa pakai materi tadi, pakai ludah, pakai apalagi tadi tanah, air, ya, untuk menyembuhkan. Apa sih praksis yang kita mesti jalani? Coba kita lihat ya. Praksis selalu dimulai. Praksis selalu dimulai dengan setengah hati pada perintah sang logos. Seperti yang telah kita lihat dalam analisis filologis, kata kerja nipsai bersula dirimu, menuntut partisipasi sang penulis. Nah, itu dia. Jadi sang penulisnya harus aktif membasuh dirinya. Kalau enggak bisa lihat dia. Nah, begitu juga kita nih. Bayangkan Posisinya secara historis. Ia buta, wajahnya diolesi lumpur yang mungkin terasa merendahkan secara sosial, dan ia disuruh berjalan menyusuri jalanan Yerusalem menuju kolam Siloam. Ia tidak berdebat atau mempertanyakan metode Yesus. ya, nggak banyak debat. Ya, dia menyusuri jalanan Yerusalem. Tapi waktu itu udah lihat belum dia? Udah bisa lihat? Belum. Justru matanya masih penuh lumpur. Tapi dia disuruh berjalan menyusuri jalanan Yerusalem menuju kolam Siloam. Ya, dia nggak tanya kenapa ini orang aneh ya, usap-usap tanah liat, terus disuruh jalan kolam Siloam. Nah, di teks itu kan nggak dikasih tahu. Dia tidak debat, dia tidak mempertanyakan metode Yesus. Ya, itulah praksis yang kita perlukan. Jadi Maximus tuh ngajari kita praksis dulu nih, sebelum ke teoria atau teosis. Jangan terbalik. Praksis. Oke, terus. Tindakan berjalan dalam kegelapan dengan wajah berlumpur menuju air ini adalah bentuk askesis atau latihan spiritual. Ya, itulah askesis atau praksis itu. Terus, bagi Maximus, lumpur di mata melambangkan beban kedagingan dan hawa nafsu yang menutupi nus kita. Lumpur kan masih di mata. Ya kan? Itu melambangkan apa? Persoalan apa ini? Iya, waktu mau kita praksis, daging kita nggak hilang. Hawa nafsu kita nggak pernah hilang. Inilah yang menutupi mata kita, nus kita. Ya, terus untuk membersihkannya dibutuhkan praksis, langkah ketaatan yang konkret, penyangkalan ego dan kerelaan untuk membantu diri dalam anugerah. Nah, si pengemis tadi dia praksisnya apa? Jalan kan? Jalan kemana? Kolam Siloam, bukan jalan ke tempat yang lain. Dia melakukan praksis yang benar. Nah, itu juga. Kita harus melakukan praksis yang benar. Apa itu? Penyampaian ego, ya, sendiri. Sehingga tanpa langkah
Tanpa langkah ketaatan fisik ini, matanya tidak akan pernah terbuka. Iya. Jadi kalau Mas tadi tidak Siloam, malah dia pulang ke rumahnya misalnya, sembuh nggak dia? Enggak. Simpel itu kan. Sesimpel itu praksis itu. Taat aja jalan. Kalau Siloam. Gak usah neko-neko, gak usah banyak tanya, gak usah banyak cincong, orang bilangnya. Konek. Gak ngerti cincong. Cerewet. Ya. Jalannya itu praksis. Spontan, sederhana, bebas, simple, go. Jalan. Jangan banyak alasan. Ya, orang sekarang banyak alasan ya. Kenapa kamu telat? Ya. Alasannya apa? 1001 alasan. Oke, itu. Sesimpel itu. Tapi, walaupun itu kita diminta simpel, ada ujian. Nah, apa ya? Bisa kita baca. Setelah matanya terbuka, sang pengemis tidak langsung menikmati hidup yang tenang. Nah, itu dia. Terus, Ia langsung dihadapkan pada ujian praksis yang sesungguhnya. walaupun kadang kita bisa taat nih. Saya taat, kita jujur nih. Tapi nggak sesimpel itu. Ada lagi ujiannya. Apa? Kamu, aduh, ini aku jujur ya. Aku rugi kalau aku jujur. Terus aku bohong aja kan. Saya dapat A kalau aku bohong. Nah, itu apa itu namanya? Ujian. Oke, terus? Interogasi bertubi-tubi dan ancaman dari otoritas agama. Itu ujian bagi si siapa? Orang buta tadi. Ya, diinterogasi dia. Karena ini pada hari Sabat nih. Terus? Disinilah kita melihat kontras yang luar biasa dalam hal penyucian jiwa. Iya. Terus? Orang tua si buta mewakili jiwa yang masih dikuasai oleh pate atau nafsu. Teks mencatat, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, orang tua si buta tadi justru mengatakan apa? Hah? Mengatakan apa? Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi mengatakan sesuatu yang masih dikuasai apa? Takutan, hawa nafsu. Ya, terus ketakutan. Takutan akan kehilangan status sosial, melumpuhkan jiwa mereka sehingga mereka menolak bersaksi tentang kebenaran. Iya. Jadi mereka itu ya orang tuanya nggak apa? Kalau kita baca sebelum ayat 22 itu apa? Ini nanti teksnya. Ya. Oke, nanti dibaca deh ya. Nggak sempat lagi. Nah, mereka justru mengatakan apa? Hal-hal yang takut kehilangan apa? Status sosial, takut dikucilkan. Setelah diinterogasi oleh orang-orang Yahudi. Ya, takut aposinagogos. Gitu. Nah, inilah ujian kita salah satunya yang masih dikuasai oleh hawa nafsu. Maka kadang kita taat, kadang kita gagal. Lagi kita gagal. Nah, itulah jiwa kita yang masih dikuasai pate tadi. Praksis sekali oke. Yang kedua kali belum tentu. Ada ujiannya nih. Berhasil, mungkin ujiannya akan lebih berat lagi. Ya, kan? Sampai ya udah iblis melumpuhkan kita. Oke, tapi kamu lihat cerita ini ya. Nah, menariknya, sebaliknya, sang pengemis menunjukkan transformasi batin yang luar biasa. Orang tuanya enggak, tapi si pengemisnya ini berani. Terus yang berdiri teguh menghadapi intimidasi para elit agama. Keberaniannya menjawab, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Dia berani jawab. Ini adalah satu contoh apa? Ini adalah manifestasi nyata dari apatheia. Apatheia. Jadi ada keberanian, kebebasan untuk melawan hawa nafsu. Nggak peduli nih. Berani lawan pemuka agama. Nggak seperti orang tuanya yang takut. Aku nggak tahu apakah orang itu berdosa atau tidak. Yang jelas yang aku tahu,
Sekarang aku bisa melihat. Dulunya aku buta. Nah, ini apatia. Suatu kondisi batin di mana kita berani mengatakan, aku nggak peduli, aku jujur dan aku jujur walaupun itu. Ini kita katakan itu. Kalau kita berani, kita mencapai namanya apatia. Ya, aku berani ngaku. Walaupun misalnya aku akan dapat sindiran, dapat malu, dapat hukuman dan sebagainya. Nah, itu apatia. Oke. Nah, bagi Maximus, apatia, Bagi Maximus, apatheia bukanlah keadaan tanpa emosi, melainkan kebebasan jiwa dari tirani hawa nafsu, seperti rasa takut, ambisi, atau kesombongan. jadi kita bebas dari tirani itu. Bebas dari kesombongan, bebas dari rasa takut, sombong, iri hati, apalagi ambisi. Jadi satu kondisi jiwa yang kita nggak dibelenggu oleh hawa nafsu. Itulah apatia. Yang memungkinkan Seseorang untuk berdiri teguh dalam kasih dan kebenaran. benar. Kita berani mengatakan kebenaran. Karena ia telah bebas dari rasa takut akan penilaian manusia. Nusnya siap untuk melihat realitas yang lebih tinggi. Iya, jadi apatia itu adalah kondisi di mana kita sudah bebas dari rasa takut akan penilaian manusia. Kita nggak takut lagi dikatain orang apapun. Mau kamu dibilang sok suci, sok rohani, sok-sokan. Orang buta. Aku nggak takut lagi. Yang jelas, aku tadinya buta, sekarang aku bisa lihat. Lu mau apa? Gitu loh, kira-kira kalau orang di Jakarta ya. Lu mau apa? Gue beri. Nah, itu namanya apa? Pate. Kita berani nggak ngomong seperti itu? Kebanyakan kita berlindung di bawah kenyamanan. Ya kan? Kebanyakan kita berlindung di bawah rasa takut, rasa sombong kita, rasa kebenaran diri kita. Kita tidak aman di situ, kita nggak mau keluar dari, kita nggak mau berdiri teguh melihat kebenaran yang lebih tinggi. Kita nggak mau berdiri teguh dalam kasih dan hukum. Praksis kita yang pertama itu adalah Maximus mengajarkan kita seperti orang buta tadi, berani melawan apa? Berani melawan intimidasi sampai apatia. Oke. Nah, anti praksis. Coba ganti ya. Belum baca. Nih, udah bisa. Praksis. Tragedi teologi tanpa kebencian. Jika sang pengemis adalah model praksis yang berhasil, orang-orang Farisi adalah contoh tragis dari teologi tanpa praktis. Mereka memiliki historia asal Taurat, hukum, sahabat, dan Musa. Tetapi jiwa mereka tidak suci. Iya. Jadi antitesisnya dari si pengemis itu orang Farisi. Mereka punya historia, punya Taurat, punya kitab suci, punya tradisi Musa, punya hukum sabat. Tapi mereka tidak punya apa? Praksis. Ya kan? Itu anti praksisnya. Terus bagi Maximus, Ketika seseorang belajar teologi tanpa memurnikan hatinya dari kesombongan dari hati, teologi itu akan merosot menjadi logomaki. maki, Artinya apa? beda Perdebatan. kata-kata yang kosong dan merusak. Iya. Cuma pintar debat doang dan menghancurkan orang lain, itu logomaki. Banyak tuh sekarang di YouTube itu. Debat Islam Kristen. Ini apa? Maki-maki ya kan? Nah, itu kayak orang Farisi yang belajar teologi, ya. Salah satu yang saya kenal itu teman saya, dia bukan teman lah ya. Saya nggak mau anggap teman. Itu logomaki-nya ngeri, ya. Debatnya ngeri sekali. Nah, itu teologi, belajar teologi tanpa
memurnikan. Maka di grup saya itu ada yang logo maki tak tentang keluaran. Oke, terus Orang-orang Farisi sibuk berdebat tentang legalitas Sabat ayat 16 dan asal usul Yesus dalam ayat 29. Tetapi mereka dibutakan oleh kesombongan akademis. Mereka mengklaim kami melihat dalam ayat 41, namun justru karena mereka merasa tidak butuh penyucian atau karsis, dosa dan kebutaan mereka tetap ada. oke, ini yang terjadi pada orang Farisi ya. Nah, bagi kita, motivasi bagi kita sekarang, Membaca teks ini secara partisipatoris menuntut kita untuk merefleksikan posisi kita sendiri. Bagi institusi pendidikan teologi seperti Institut Soteria, kurikulum ini adalah peringatan jelas pengetahuan teologis yang kita diiringi dengan praksis penyucian diri dan pelayanan manfaat. Hanya akan mencetak orang-orang Farisi modern. Kita berdebat namun buta secara spiritual. Praksis memanggil kita untuk mengakui kebutaan kita, mengambil langkah asketis setiap hari, dan berani menanggung salib. Penolakan sosial demi kebenaran. nah jadi bagi kita misalnya dalam konteks esoteria nih, pendidikan teologi seperti kita nih kan. Ini kayak peringatan keras buat kita kalau baca teks ini. Apa itu peringatannya? Kalau kita banyak tahu teologi, pengetahuan ya. Oke, pengetahuannya banyak macam-macam kan. Teologi, ada sejarah, dan macam-macam. Misalnya pengetahuan teologi tapi nggak dibarengi dengan praksis tadi, penyucian diri, atau pelayanan yang taat. Ya, nanti kita cuma mencetak orang-orang Farisi modern. Ya, kayak tadi itu yang tadi dokter apa itu dari mana itu, belum lah dia belum dokter, masih ambil S3 tapi sok gitu. Pintar debat, bikin YouTube di mana-mana, hanya ujung-ujung minta sumbangan, ya. Tapi buta secara spiritual. Nah ini bahaya. Dia ketua STT lagi. Gimana itu mahasiswanya nanti? Oke, jadi kita hati-hati. Praksis memanggil kita untuk mengakui kebutaan kita. Ngambil langkah asketis setiap hari dan menanggung salib penolakan, walaupun misalnya kayak orang buta tadi kan, penolakan sosial dan kebutaan Kristus. Nah itu praksisnya. Jadi apa praksisnya? Ya seperti orang buta tadi. Ya, jangan seperti orang Farisi atau orang tuanya. Nah, kemudian baru kita lanjut ke tangga yang ketiga. Apa itu? Pneumatike teoria. Nah, baru kita bisa melihat spiritualnya di dalam kitab suci itu. Nah, rohaninya apa? Spiritual meaning-nya. Ya, coba baca. Jufri, tiba-tiba lupa namanya. Setelah nos, jangan nos. Seluruh nama ini mulai Tersingkat. ini melangkah ke anak tangga ketiga. Kita melangkah Pneumatike teoria atau kontemplasi spiritual. Bagi saya Maximus dan tradisi patristik, teks kitab suci tidak pernah hanya berisi informasi historis. Ia adalah ikon verbal
Dan ini intelek yang telah diterangi anugerah mulai membaca logo atau Baca. ilahi dan makna spiritual yang tersembunyi di balik narasi literal. Kita mengeksplorasikan sebuah simbol utama dalam Yohanes pasal 9 melalui lensa tipologis dan alegoris. Waduh. Baru 5:30 udah sama-sama. Setengah. Belum jam 9. Oke. Hilang. Jadi apa itu pneumatike teoria? Di tahap ini setelah kita hasil ya, bukan berhasil ya. Setelah kita mencoba melakukan jadi kayak tangga itu spiral ya. Kita melakukan praksis, teoria, praksis gitu ya. Tapi sambil kita praksis, kalau kita sudah melakukan praksis, maka pelan-pelan terus kita mulai bisa melihat. Ya kan? Begitu kamu bisa melihat rambutan ini disemput begini. Nah, kamu udah masuk teori. Jadi ini nggak cuma informasi doang, nggak cuma berisi informasi atau pengetahuan, tapi kamu bisa melihat ini adalah sebuah ikon atau tentang logo. Kamu mulai membaca logo dan bisa mulai lihat logo ini. Apa itu? Bisa melihat prinsip-prinsip ilahi dan makna spiritualnya yang ada di balik atau tersembunyi di balik narasi. Jadi ada logonya di balik cerita itu. Nah, matamu bisa lihat tembus. Bisa melihat yang tersembunyi. Ya, kan? Dulu kamu sering lihat orang mandi kan? Nah. Tembus kan? Kamu cari cara gimana pun tembus. Dan tobat kan sekarang? Tobatnya adalah saya melihat batas. Kalau nggak ketahuan nggak tahu. Coba. Ya dia lihat mandi. Oke. Jangan marah ya. Soalnya si Jovi nggak Thailand ya. Oke, kita selesaikan ya. Apa makna pneumatike teori atau logonya? Nah, yang pertama ini adalah diajarkan tentang misteri inkarnasi dan aplikasi. Jadi, kamu belajar teologi. Ini dalam bentuk logo, ya, bukan logos. Oke. Nah, ini kamu bisa melihat lumpur, nggak sekedar lumpur lagi. Oh, nggak sekedar ini alat mujizat ini. Tapi ini adalah dengan matamu kamu melihat, oh, ini misteri inkarnasi dan rekapitulasi. Coba baca. Ahmad Wijaya. Mengapa? Apa yang Yesus mengatakan? Sirenius dari kitab yang teologis tetapi sangat mempengaruhi Maximus ya. Dia tidak memilih sebagai rekapitulasi menciptakan manusia. Penciptaan. Hidupnya lagi puncak-puncak. Nggak minta selesai. 9
Karena itu menggunakan yang sama, dicampur dengan budaya atau simbol dari kehidupan ilahi atau roh kudus yang keluar dari mulutnya, menciptakan ulang mata yang tajam. Iya. Jadi kalau kamu lihat, ternyata tindakan Yesus memakai ludah, lumpur, dia terdiri dari tanah dan ludahnya itu simbol apa? Atau misteri apa? Hah? Penciptaan kembali, rekapitulasi. Penciptaan manusia. Ya, kalau di Kejadian pasal 7 kan udah lewat nih. Allah sudah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup. Nah, di Yohanes 9 ini Allah kembali merekapitulasi. Dia pakai debu tanah yang sama, tapi dicampur dengan ludahnya. Inilah simbol dari kehidupan ilahi atau Roh Kudus yang keluar dari mulutnya. Ludah keluar dari mata. Dari mulut, bukan dari mata kan? Yesus nggak pakai mata, tapi dari mulutnya yang keluar apa? Nah, ini simbol dari Roh Kudus. Roh tadi yang di Kejadian pasal 27. Untuk menciptakan apa? Ulang mata yang terus Lebih dalam lagi secara kristologis, lumpur ini adalah simbol dari inkarnasi. nah, itu dia. Terus Tanah yang menyebabkan kemudian kita yang panah dan diberatkan. Sedangkan sudah melambangkan keilahian Kristus yang tak tercipta. Penyatuan keduanya secara hipostatis menjadi itulah selang. tahu salep kan? Itu adalah yang telah dilahirkan. Nama-nama ini. Kalau disebut inkarnasi politik, ya dengan mata kita teori kita bisa melihat aneh ya Yesus pakai lumpur. Nah ini dia mau mengajarkan kepada kita tentang inkarnasi dia. Tanah itu simbol dari ciptaan kan, ya. Manusia. Ya. Manusia kita yang tanah yang diciptakan dari tanah. Lalu tanah itu nggak cuma tanah, dicampur dengan lumpur. Ludah, lumpur aja. Ya, kan? Ludah itu lambang apa? Jadi keduanya jadi lumpur. Tanah dengan ludah jadi lumpur. Nah, ini adalah penyatuan kedua kodrat ya, secara hipostatik. Satu dari lumpur. Yang terdiri dari tanah dan ludah. Tapi tanah lumpur ini menjadi apa? Obat, salep. Untuk menyembuhkan si buta tadi kan. Nah, inkarnasi itu adalah semacam obat. Ingat inkarnasi, ingat lumpur itu yang terdiri dari tanah dan ludah. Ini jadi salep, jadi obat yang menyembuhkan kodrat manusia yang jatuh. Nah, ketika lumpur itu dioleskan ke mata si buta, inilah gambaran bagaimana keselamatan dan pencerahan kita hanya terjadi tapi partisipasi dalam kemanusiaan Kristus yang telah dilakukan. Tadi kita udah tahu. Ya. Nah ini yang harus kamu khotbahkan. Kamu bawa jemaat itu melihat
Jangan cuma cerita mujizat yang spektakuler yang kamu pernahkan. Ini kamu bawa lihat, matung lihat. Ini loh, inkarnasi. Ya. Oke. Itu tadi lumpur, ya. Lambang dari inkarnasi dan penciptaan ulang. Sekarang kolam Siloam ini juga menarik. Inilah sakramen baptisan. Ya. Coba baca. Siapa ini? Ini Marina. Sul Yohanes. Rasul Yohanes secara eksplisit memberikan catatan eksegetis dengan menerjemahkan Siloam sebagai yang kudus. Iya. Kata 7, secara tipologis Siloam menuju kepada Kristus sendiri, sang utusan Bapa. Namun tindakan membasuh diri di air ini secara universal dipahami oleh para bapak gereja seperti Saint Yohanes Chrysostomos sebagai representasi dari misteri baptisan. Iya. Nah, untuk sembuh, orang itu disuruh membasuh dirinya dalam kolam Siloam. Siloam itu artinya apa? Diutus, yang diutus. Tapi secara teratur. Nah, secara tipologis, Siloam itu akhirnya menunjuk kepada Kristus itu sendiri, sang utusan Bapa. Jadi membasuh diri dalam kolam itu, ini representasi kayak kita membasuh diri di dalam baptisan, dalam air. Membasuh di dalam Kristus. Nah, yang diutus itulah Siloam, itulah Kristus yang diutus. Sang utusan Bapa. Ya. Nah, kalau dalam tradisi gereja timur di Ortodoks itu, sakramen baptisan sering disebut sebagai baptismos, pencerahan atau iluminasi. Maksudnya mata rohani kita tidak terbuka hanya dengan menyetujui doktrin secara intelektual, tapi kita berpartisipasi secara sakramental, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Itulah makna baptisan. Kita dibaptis di dalam air Siloam, air yang diutus. Siapa? Airnya Kristus. Maka kita bisa mati dan bangkit dan bersatu dengan kemanusiaan Kristus dalam sakramen baptisan. Ya, jadi kamu lihat di sini, sang pengemis itu pergi ke air dalam keadaan gelap, ya kan, masih buta dan berlumpur, lalu keluar setelah dia membasuh diri dalam keadaan terang. Itulah baptisan kita. Ini adalah teorinya dari kehidupan gereja. Menurut Kristus lumpur tadi yang dioles mata kita harus digabungkan dengan partisipasi sakramental kita, yaitu mandi di Siloam. Supaya apa? Menghasilkan pencerahan sejati atau iluminasi tadi. Luar biasa kan? Jadi kamu lihat kenapa kok orang itu disuruh repot-repot ke kolam Siloam? Itu apa? Supaya dia mendapat iluminasi. Supaya dia dapat pencerahan sejati. Hanya melek. Itu artinya apa? Kita tidak cuma dianugerahkan lumpur dari setiap gereja, tapi kita harus partisipasi, membasuh diri dan berpartisipasi aktif dalam sakramental. Misalnya dalam hal ini baptisan. Jadi kalau orang itu tadi nggak mau ke Siloam, sembuh nggak dia? Enggak. Sama kayak kita. Kalau kita nggak mau berpartisipasi secara sakramental dalam gereja, kita nggak akan sembuh, nggak akan terang, mata kita nggak akan gelap, mata kita akan gelap terus. Ya, itu ya. Oke, baru di sini salah satu aspek paling indah. Nah, ini juga kita perlu bahas dalam perikop ini adalah melihat bagaimana penglihatan spiritual setelah dicerahkan tadi ya. Ini kan ada praksisnya, ada ujiannya gitu kan. Nah, sang pengemis itu berkembang secara bertahap. Begitu dia melek, nggak langsung serba tahu dia. Tapi pengetahuannya atau penglihatan spiritualnya itu berkembang secara bertahap. Ya, seiring dengan praksis yang berani tadi. Dia nggak kayak seperti orang tuanya yang berlindung di balik ketakutan kan. Tapi si pengemis itu berani.
Ya. Nah, perhatikan evolusi kristologinya ya, perubahan kristologinya di sepanjang pasal ini. Di ayat 11, ia menyebut Yesus itu apa? Oh, itu disebut Yesus. Ya, benar, Yesus. Orang Nazaret, anak dari Maria. Nah, ini pengenalan historis kemanusiaan Yesus doang. Ya kan? Lalu di ayat 17, dia berani lagi mengakui dia sebagai seorang nabi. Nah, itu ya. Oke, ini pengenalan akan otoritas ilahi. Nah, nabi itu diutus oleh Allah, punya otoritas ilahi. Tapi kalau kita baca ayat 33, dia menyadari bahwa Yesus berasal dari Allah. Coba lihat itu. Nah, ini adalah pengenalan akan keilahiannya, asal-usul ilahinya. Nah, yang paling dasar di ayat 38, dia mengatakan Tuhan. Jadi Nabi sekarang Tuhan. Dan puncaknya dia proskinesis, menyembahnya. Inilah pengenalan akan keilahian penuh. Inilah teologianya di sini. Ayat 38. Nah, begitu juga kita. Kita cuma awalnya mengenalnya ini manusia Yesus. Kita belajar lagi, oh ternyata dia nabi. Oh ternyata dia dari Allah. Oh ternyata dia Tuhan. Ini ada nggak perubahan? Nah ini orang buta ini kaset nih. Dia bisa naik bertahap kan pengenalan akan Yesus. Oke? Nah inilah cetak biru dari pendakian teoria kita. Pengenalan akan Allah bukan sesuatu yang statis, tapi dinamis dan progresif, meningkat. Semakin kita setia dalam praksis menghadapi ujian dunia, semakin tajam mus kita melihat logo Kristus. Jadi orang buta itu tadi kok kira-kira kok bisa makin tajam? Dia mengalami apa? Sisan. Ini praktik yang perlu uji, perlu tantangan. Tantangan dari siapa? Yang orang tuanya, yang orang manusia dari agama. Main-main macam komunikasi. Itu artinya apa? Dia akan dijauhi orang-orang, tidak ada yang berani itunya, dia akan mati secara ekonomi, tidak jadi apa-apa. Ada ngomong jual apa? Komunikasi, kerja kerja, apa itu? Dia berani. Nah, berarti pengenalan kita akan Kristus semakin kita setia dalam praksis, maksudnya semakin banyak ujian, berarti akan semakin apa? Tajam. Terus kita melihat logo Kristus. Ini pelajaran teorianya. Sampai akhirnya kita mengenalinya sebagai Tuhan atas segalanya. Jadi kalau kita praksis gak ada ujiannya, ya gak ada tajamnya mesti. Jadi nggak usah takut dengan yang namanya ujian atau tantangan. Nah ini mendewasakan kita. Kamu di level 1, itu sudah 4. Nah ini. Ya. Oke, masih ada 2 lagi. Gimana? Mau lanjut? Awas. Susah baca. Oh, udah gelap. Oke. Nah, ada 2 poin lagi kamu baca nanti. Ya. Apa yang saya ingin sampaikan, semoga kalian tangkap. Ya, jadi kita belajar teologi, implikasinya apa buat kita? Seperti orang buta tadi itu harus ngapain? Kita belajar makin lama, makin kenal Yesus, ya, sampai jangan cuma teori ya, sampai apa? Teologianya. Nah, teologi yang kita anut itu adalah penyatuan
mistis, dan doksologi. Nah, ini seperti apa? Ada banyak poin-poin penting nih sebetulnya. Ini ujungnya nanti ini, proskinesis. Inilah puncak teologinya. Aku percaya Tuhan. Jadi ngakui dia hanya cuma Yesus kan? Nabi kan? Utusan Allah kan? Dari Allah kan? Tuhan. Tapi puncaknya Tuhan, sujud menyembahnya. Proskinesan, sujud menyembah. Ya. Nah, maka tugas kita adalah kamu belajar teologi, pengetahuan, tapi bagaimana diubah, inkarnasi, menjadi historia, menjadi praksis. Pengetahuan itu menjadi praksis, menjadi teoria, dan menjadi teologia. Itu kita harus alami dulu. Baru kamu memberitakan firman itu sekaligus dirimu yang memberitakan. Ya, diri kita yang kita beritakan. Tapi diri kita yang sudah serupa dengan Kristus. Ya, sama seperti Paulus, ikutlah aku. Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Oke, ini yang kita pelajari hari ini untuk satu semester ini, ya. Lebih dan kurangnya, ya sana sini ada sebetulnya nggak terlalu maksimal untuk kelas ini. Ya, saya akui banyak liburnya dan waktunya juga nggak maksimal untuk banyak sekali sebetulnya yang menarik kita pelajari belum buku ini ya. Oke, belum teologi Maximus ini. Gimana? Semester ini padat banyak hal yang dipelajari kan? Oke, tapi ya semuanya harus diinternalisasi dan 3 tahap itu. Ada praksisnya, ada teorianya dan teologianya. Oke, Tuhan berkati kita berdoa ya. Tak lala, doa. Ya, Dan kami juga telah belajar matematika dan juga teologi PB. ya. Ini Tuhan menjadi satu berkat dalam kehidupan kami. Itu juga dosen kami yang pada kami. Jadi, kiranya Tuhan Engkau terus memberkati hambamu dan setiap perhubungan dan pekerjaan kehidupan kami berbangun. Agar menjadi berkat bagi semua orang yang berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita juga beri kekuatan kesehatan buat hambamu agar ia dapat kuat untuk ada di tempat ini untuk membimbing dan mengajar kami dengan baik ya Bapak. Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Untuk selanjutnya, Tuhan mau memberkati kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan memberikan kami. Amin. Oke.